Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan mengenai mata kuliah studi Quran Hadis dengan tema pendekatan tekstual dan kontekstual dalam menafsirkan Al-Quran. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Diasti Handini dengan NIM 21505100093. Posisi saya sebagai moderator, ditemani oleh kedua teman saya sebagai pemateri, yaitu yang pertama adalah Auliana Salsabila dengan NIM 21505100090 dan teman saya yang satu Muhammad Misbah Huda dengan NIM 21505100099. Saya akan menyampaikan sekilas materi yang akan dibahas dalam PPT ini. Penafsiran tekstual hanya mengarah pada pemahaman nas atau teks semata tanpa mengaitkannya dengan latar belakang dari nas atau teks tersebut. Sedangkan penafsiran kontekstual merupakan kebalikan dari penafsiran tekstual. Tidak jarang ditemui sebuah kekeliruan dalam menafsirkan dengan pendekatan tekstual dan kontekstual. Oleh karena itu, dalam menafsirkan Al-Quran perlu memperhatikan kaidah-kaidahnya dan apa saja yang boleh dikontekstualkan dalam menafsirkan Al-Quran. Untuk materi lebih lengkapnya, terdapat dalam makalah yang sudah kami share di dalam grup, dan PPT ini hanya membahas mengenai poin pentingnya saja. Untuk materi berikutnya akan disampaikan oleh teman saya, Auliana Salsabila. Untuk tempat dan untuk waktu dan layarnya saya persilahkan. Pendekatan tekstual. Pendekatan tekstual artinya sebuah pendekatan studi terhadap suatu nas atau teks yang menjadikan lafal-lafal nas atau teks tersebut sebagai objek. Pendekatan ini menekankan analisisnya pada sisi kebahasaan dalam memahami suatu nas atau teks. Pendekatan ini banyak dipergunakan oleh ulama-ulama salaf dalam menafsirkan Al-Quran dengan cara menukil hadis atau pendapat Al-Quran yang berkaitan dengan makna lafal yang sedang dikaji. Penafsiran tekstual mengarah pada pemahaman nas atau teks mata, tanpa mengaitkannya dengan situasi lahirnya nas atau teks maupun tanpa mengaitkannya dengan sosiokultural atau yang menyertainya. Kesan yang ditimbulkannya pemahaman yang sempit dan kaku, sehingga sulit untuk diterapkan pada era modern ini dan sulit untuk diterima. Sekarang ini muncul perbedaan serta perdebatan antara tekstualisasi ataupun kontekstualisasi Al-Quran. Golongan tekstualis mengajak umat Islam untuk kembali menggunakan cara sahabat dan tabi'in dalam mengambil kesimpulan hukum dengan hanya bersumber dari Al-Quran dan hadis secara tekstual atau normatif. Sedangkan golongan kontekstualis berpendapat bahwa eksistensi konteks tidak bisa dinafikan perannya dalam mengurai isi dari Al-Quran. Lanjut, pendekatan kontekstual. Kontekstual artinya berkaitan dengan konteks tertentu. Pendekatan kontekstual biasa dipahami dengan suatu pendekatan yang semata-mata tidak hanya melihat keumuman lafaz, tetapi lebih dipengaruhi latar belakang turunnya. Lebih jauh, nas atau teks harus dipahami sesuai dengan sosiokultur masyarakat di mana nas atau teks itu lahir. Contoh yang dianggap baik dalam penggunaan pendekatan kontekstual ini adalah Farid Esak. Ia menempatkan hermeneutik Al-Quran dalam ruang sosial di mana ia berada, sehingga sifatnya bukan lagi kearapan yang bersifat umum. Menurut Esak, tidak ada tafsir dan takwil yang bebas nilai.
Penafsiran Al-Quran sebagaimanapun adalah exegesis, memasukkan wacana asing ke dalam Al-Quran sebelum exegesis mengeluarkan wacana dari Al-Quran. Contoh tafsir lainnya adalah tafsir tematik Al-Quran tentang hubungan sosial antar umat beragama, karya Majelis Tarjih dan Pengembangan Pemikiran Islam PP Muhammadiyah. Dalam buku tafsir tersebut digambarkan bahwa perbedaan dan keragaman agama merupakan kenyataan dan keniscayaan yang mesti terjadi. Buku tafsir tersebut juga menyatakan bahwa yang harus dimiliki oleh setiap pemeluk masing-masing agama adalah kesadaran untuk merefleksikan dan memahami kembali ajaran-ajaran kitab sucinya, baik berkenaan dengan moralitas, education, teologi, dan hukum. Lanjut. Baik. Pada bab ini akan dijelaskan oleh rekan saya, Muhammad Misbahul Huda. Tempat dan waktu dipersilakan. Yang boleh dikontekstualkan. Pertama, masalah akidah dan keyakinan. Usul ibadah ya. Prinsip umum sistem Islam baik muamalah hukum dan peradilan. Akhlak dan nilai-nilai. Sunnah kauniyah dan hukum alam. Dan yang tidak boleh dikontekstualkan, yang pertama ayat atau hadis yang merupakan turunan dan cabang dari usul ibadah. Yang kedua, hadis yang berkaitan dengan putusan hukum Nabi sebagai seorang hakim dan imam. Dan yang ketiga, hadis-hadis yang masuk kategori pengalaman masyarakat, adat dan kebiasaan. Keempat, hadis-hadis tentang perbuatan yang merupakan kebiasaan Nabi sebagai manusia dan perintah yang sifatnya pengarahan. Yang terakhir, kelima, hadis-hadis tentang hukum yang sifatnya khusus dan istimewa bagi Nabi. Kaidah pemahaman tekstual dan konseptual. Hal-hal yang perlu diperhatikan adalah menguasai dengan baik sejarah manusia, terutama sejarah orang-orang Arab pra-Islam. Menguasai secara menyeluruh seluk-beluk orang-orang Arab dan sekitarnya sebagai sasaran utama turunnya Al-Quran dari awal turunnya yang ayat pertama hingga ayat terakhir. Menyusun ayat-ayat Al-Quran sesuai dengan kronologi turunnya. Memperhatikan korelasi sawabik dan lawahik ayat. Mencermati struktur linguistik ayat yang perkembangan penggunaannya dari masa ke masa. Dan berusaha menggali ke kandungan interteks dan ekstrateks secara komprehensif. Mencermati penafsiran para tokoh besar awal Islam secara seksama dan konteks sosiohistorinya. Mencermati semua karya-karya tafsir yang ada dan memperhatikan konteks sosiohistoris pada para penafsirnya. Menguasai seluk-beluk kehidupan manusia di mana Al-Quran hendak
ditafsirkan secara konstekstual dan perbedaan serta persamaan dengan masa sebelumnya, terutama pada masa awal Islam. Mengkombinasikan semua 6 poin di atas dalam satu kesatuan utuh pada saat proses penafsiran dan tetap berpegang teguh pada prinsip-prinsip dasar Al-Quran. Baik, terima kasih saya ucapkan kepada pemateri yang sudah bersedia untuk menyampaikan materi yang ada dalam PPT. Terima kasih juga kepada teman-teman yang mau menonton dan memahami PPT yang sudah kami buat. Untuk sesi tanya jawab bisa dilakukan dalam grup studi Quran Hadis. Sekian dari kelompok 4. Apabila ada salah kata maupun tingkah laku, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.